Wa ma'nal baitain utai manane bait loro. Annahu iku sabtemene Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah la tad'u ad-darurata ila khitamid dunya la tad'uhu ora ngejak Rasul ora narik ing Rasul apa darurata darurah ila khitamid dunya mare numpuk-numpuk dunya alfaniyati kang ajur kang rusak fa inna dunya satemene dunya ma perkara akhrajat kang metu ukhrijat dan tak akan ma minal adam saking ora ono ilal wujud maring wujud illa liajli kejaba krana arai wa kaifa hale kaya apa ya kuno ono kadzalik kaya mengkono illa liajli wa halate Rasul sallallahu alaihi wasallam iku sayyidu ahli dunya gustine ahli dunya wal akhirati lan gustine ahli akhirat wa sayyidil insi lan gustine manungsa wal jinni lan gustine jin wa sayyidil arabi lan gustine wong Arab wal ajami lan gustine wong ajam nabiyunal amirun nahi fala ahadun abara fi qawli la min huwa la na'ami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi baitnya sekarang adalah berbunyi wa kaifa tad'u ila dunya darurat tukhrijid dunya Muhammadun sayyidul qaulaini wal thaqalaini wal fariqaini min. Iso dilagu pira sira sampean iso nilagu iki kira. Hah? Allah Akbar. Jadi semuanya akan mempunyai lagu Muhammadku. Iyalah, aku rindu. Kenapa? Karena tanpa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak akan pernah ada apapun itu. Ingat, Nabi Yusuf itu seperempate Nur Muhammad, seperempate cahaya Rasul, seperempate kegantengan Rasul. Nabi Yusuf. Seperempat yang lain. Kita ini seluruhnya itu seperempat yang lain. 4 bagi 4. Seperempat bagi malaikat, seperempat bagi jin manusia, seperempat bagi alam yang lain. Itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinubatkan dening Allah SWT di dalam sebuah hadis qudsi yang berbunyi laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Seandainya bukan karena kamu Muhammad niscaya tak akan pernah kuciptakan apapun yang ada. Gitu. Makanya ketika kita tidak bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhta'at thariq. Salah jalan. Ingin cepat dapat bojo gak gelem memperbanyak sholawat, salah jalan. Ingin cepat menggapai cita-cita tapi sedikit baca sholawat, salah jalan. Semuanya salah jalan. Pokoknya kalau sudah lupa akan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasul adalah sebab adanya segala-galanya. Jadi jangan terframing oleh pernyataan-pernyataan orang Rasulullah itu orang miskin. Salah besar. Kalau memang orang miskin, mana ada mas kawinnya 300 ekor unta. Mana ada di dunia ini yang mas kawinnya 300 ekor unta. Ada tuh Ning Yeni Wahid putrane Gus Dur ambil wong Madura 20 ekor sapi mas kawinnya. Gak sampai 100 ekor sapi, hanya 20 ekor sapi. Itu gede mana lagi ada yang lagi viral kemarin itu mas kawinnya masjid. Siapa? Iya wis. Lalu kalian nanti mas kawinnya apa? Kerupuk ya. Allahumma shalli ala Muhammad.
Mungkin. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan orang wong dunia ini ada karena Rasul, kok Rasul dinobatkan orang tidak. Tapi Rasulullah mengedepankan kesederhanaan itu. Apa? Agar supaya umat Rasul sallallahu alaihi wasallam gak gila harta. Rasulullah sudah memberi contoh sangat sederhana seperti itu. Masya Allah umat ini masih banyak yang gila harta. Karuan Nabi Musa ketika oleh Fir'aun dihidangkan satu susu, satu apa? Khamar. Nabi Musa masih kecil, wis pinter le khamar iku kailo. Nabi Musa minum susu. Tapi apa yang terjadi ketika Nabi Musa ngambil gelas susu, ambil malaikat Jibril dipindah tangannya. Sebab kalau Nabi Musa ngambil susu dibunuh oleh Fir'aun, dipindah tangannya, mengambillah khamar. Oh ya arek goblok anjene katanya Fir'aun. Seandainya Nabi Musa ngambil susu, karena waktu itu anak laki-laki, bayi laki-laki yang dibunuh oleh Fir'aun waktu itu sudah 6.000 bayi laki-laki. Tinggal Nabi Musa. Wis para peramalnya menghina Fir'aun. Yang akan menghancurkan kamu adalah bayi yang ada di rumahmu. Loh siapa lagi? Oh nggak ada. Masa ini saya nemu siapa? Ibundanya Nabi Musa. Kan yang pura-pura nemu ibundanya Nabi Musa. Karena ibunda Nabi Musa yang membuang di sana, tapi diambil di sini. Akhirnya dibawa pulang. Dibuang di hulu, dijemput di hilir. Akhirnya wis kok girangan ke Fir'aun, aku nemu bayi ini, padahal ya bayi dhewe. Wis akhirnya peramal koyo iku ngomongi, akhirnya Fir'aun butuh ngetes IQ-nya seperti apa sih. Oh ternyata enggak, arek goblok kok mau mengalahkan aku. Nah, gitu. Makanya setelah dewasa Nabi Musa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kakaknya juga diangkat menjadi rasul. In afsahu minni, karena Harun lebih fasih dari saya. Disitulah disunahkan pelajarannya, hikmahnya disunahkan kita semua mendoakan saudara-saudari kita yang belum jadi ustadzah agar supaya bisa jadi ustadzah. Ngoten. Jangan dikira jadi ustadzah itu bukan orang yang mulia. Banget. Sangat mulia. Kalau ikhlas iya sih. Semuanya adalah hati yang berbicara. Pun lanjut. Wa kaifa tad'u ila dunya daruratan man laulahu lam tukhrijud dunya min. Bagaimana kau bisa menubatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam orang yang miskin, padahal dunia tidak mungkin diciptakan oleh Allah kalau tidak adanya Rasul. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratan man laulahu lam tukhrijud dunya min adam. Bagaimana kau bisa menetapkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang kiri? Tidak, karena laulahu, seandainya bukan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, lam tukhrijud dunya min adam, dunia tidak akan pernah ada. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbi wa min ajami. Lagu koyo iki lho sampean kok angel iso ni sirek. Muhammadun sayyidul kaunain, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah juragane, gustine, panotane al kaunain. Dua keadaan, dua alam dunia, alam akhirat. Tidak cukup itu, wathaqalain, Rasul sallallahu alaihi wasallam junjungannya manusia dan jin.
wal fariqaini min urbi wa min ajami, juga junjungannya seluruh umat manusia, baik dari orang yang pinter berbahasa Arab atau orang yang nggak bisa berbahasa Arab. Nah, ini ada dua penafsiran kan. Al-Arabi di sini ada yang menafsirkan yang dimaksud Al-Arab adalah negara Arab. Tapi kalau Imam Busiri itu menafsirkan yang dimaksud Al-Arabi adalah orang yang pandai bahasa Arab. Kalau yang lain menafsirkan yang dimaksud Al-Arab adalah bangsa Al-Ajam adalah selain bangsa Arab. Kalau Imam Busiri menetapkan yang dimaksud Al-Arab adalah orang yang mahir berbahasa Arab. Kalau yang dimaksud Ajam adalah orang yang nggak bisa bahasa Arab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka wa ma'nal baitain, makna dua bait ini adalah la tad'u darurata ila khitamid dunya, tidak akan pernah menjadi darurat atau keterpaksaan atau tidak terpaksa. Tidak akan menjadi keterpaksaan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bisa mengambil, menjadikan semuanya ini harta. Sebelum nadoman sebelumnya itu apa rek? Al-Jibalu dulu rek. Apa 10 nadom sebelumnya tah? Bahwa gunung itu semuanya akan jadi emas seandainya Rasulullah kerso. Ada kok setengah bulan yang lalu, awal-awal masuk setelah liburan itu loh. Mbun nadom piye? Dan jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam semuanya akan senang ketika dikersaki dening Rasul sallallahu alaihi. Di Masjid Nabawi itu ada amud. Apa amud itu rek? Ada cagak amudun nahl, cagak kurma. Kan menghadap ke kiblat ke barat ya kalau di sini. Kalau di Madinah kan menghadap ke selatan. Di menghadap ke selatan kan berarti begini ya. Timur itu makam atau dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barat itu mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma baina baiti wa mimbari ila raudatan min riyadil jannah. Lah, sebelum mimbar ini ada, Rasulullah itu ada disandingi cagak pohon kurma. Setiap selesai Rasulullah senden nang pohon kurma itu. Ketika Rasulullah membangun mimbar, ya, Rasulullah Jumat berikutnya wis gak nyedek nang pohon kurma. Pohon kurma itu nangis. Nangis. Kenapa? Karena bukan cuma nikmat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi, bukan hanya nikmat. Wis taruhlah sampean seneng aku banget kan sing diare. Contoh, sampean ku wis seneng aku banget, seakan stres gila tak kalau tidak melihat aku. Mari ngono pedhok ambek aku. Kira-kira seneng apa sumringah oi? Oh banget sing endi arek iki. Gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Cari sampean bisanya taharak tu binarilas. Aku terbakar dengan api kerinduan. Cuman itu tak sampean iso. Begitu pedok piye? Oh masya Allah. Senang. Lah itu 1000 kali lipat masih lebih nikmat memandang Rasul sallallahu alaihi, masih lebih nikmat dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betul. Padahal pohon kurma akhirnya apa jenengan ya sudah sampean kamu besok akan ada di surga, makanya amudun nahl. Kan banyak cagak, ada cagak Aisyah, ada cagak mustajabah, ada cagak itu apa Haris penjagaan lancap itu rutin. Tambah ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngoten. Jadi putarane kaya iku.
Tidak satu pun bagi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang muhal. Tapi kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kok sampai kados ngoten di dalam memperjuangkan kehidupannya sendiri, memberi contoh. Sampai-sampai di perang Khandaq itu kan ditaleni sampai dikasih 5 kerikil, punya sahabat 3. Ya Rasul, lapar banget. Ini sampai diganjel ambek watu. Piro watumu? 3 ki 5. Akhirnya urung mengadu. Apa yang dilaksanakan oleh sahabat Rasulullah sudah melebihinya, melampauinya semuanya. Apakah Rasul boten sakit istilahnya kalau bahasa sekarang menjadikan batu itu menjadi makanan? Sangat sakit. Terbukti waktu itu akhirnya ada salah satu sahabat kepada istrinya pulang dari perang dari lokasi Khandaq. Dek, punya makanan tak? Nggak ada, adanya itu cuman anak kambing. Oh ya wis, tidak apa-apa wis, masak. Dimasak. Setelah masak, sudah ya cukup ya. Mungkin ini bisa 6 orang. Kambing bisa dimakan 6 orang. Lek di Mekah ngono iku rek. Ya wis, akhir wis sampean matur nang Rasul, lek sakit 6 orang. Ya Rasul, istriku masak sedikit paling 6 orang. Langsung ditimbali semua sahabat. Ditimbali. Ayo semuanya makan. Yo kebingungan dah. Wong 6 orang kok 1000 lebih yang dahar. Nah, apa yang terjadi? Yo gak kalong, tapi wareg kabeh. Itulah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak dari jari jemari Rasul sallallahu alaihi wasallam bisa keluar air. Mungkin mboten yang akhirnya sahabat pada wudu itu ceritanya di mana itu? Hah? Enggak tahu di mana. Ceritanya di mana itu? Tidak tahu di mana. Jadi masya Allah, itulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Jirona ada sumur. Sumur itu diracuni oleh orang kafir. Di Twitter Rasul, nggak ada racunnya. Sampai sekarang menjadi obat bagi siapa saja yang meminumnya di Jirona. Jadi kalau ada yang pernah umroh ini, siapa? Belum? Kalian? Ke Jirona nggak ngambil air. Ngambil apa lo? Beli tasbih siji lagi. Barakallah. Tapi tidak tahu ya. Ada di Jirona itu ada semua. Betul. Jadi masya Allah. Semuanya masya Allah. Apapun yang telah disentuh tining Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semuanya tidak mau lepas. Jangankan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Hasan itu wajahnya persis dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Husain badannya persis dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap cewek ketok ningali Sayyidina Hasan stres lekak dirabi. Saking gandengnya Sayyidina Hasan. Ya padha awakmu ketok aku iki. Tapi kan saya stres Allahumma sholli ala Muhammad. Saking gandengnya Sayyidina Hasan. Loh, saestu sampai-sampai oleh Sayyidina Ali dikirim kepada semua penduduk desa yang punya perawan, haram dinikahkan dengan anak saya. Sampai dingin itu. Soalnya ya langsung mawon wong tua nih. Lah orang tuanya menikahkan anaknya kan langsung sah. Mungkin mboten. Ya kalau orang lain mau menikahkan, mengundang orang lain harus masih persetujuan lansak minum. Lah orang tuanya sendiri. Akhirnya oleh Sayyidina Ali disurati seperti itu. Saking gandengnya Sayyidina Hasan. Kaya apa ya? Masya Allah. Tabarakallah. Pun. Jadi seperti itulah keistimewaannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiada banding, tiada tanding. Tiada banding, tiada banding. Makanya Masya Allah, Sayyidah Sofiyah itu setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sedo, nah di selatannya makam itu ada jendela yang sampai sekarang nggak ditutup. Itu jendela dalamnya Sayyidah Sofiyah. Karena ini kan Babu Salam, ya Babu Salam. Di selatannya lagi itu kan tembok. Nah di sana pas di ngajenge makam Rasul SAW itu ada jendela. Seandainya sampean oleh nganan ketemu,
Tapi sampean kan nggak tahu waktu itu ya. Salah isi gak SMS aku. Noleh kanan di sana ada jendela terbuka. Itu dalam Sayyidah Sofia tidak mau lepas memandang makam Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sampun se. Dan jadi masya Allah rindu kita kepada Rasul semakin dan semakin. Allahumma pun mugi barokah manfaat. Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab. Akhiran wal afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Peteng mau ke Unisma padahal. Piye.